Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan kelompok 4 dengan video pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas sejarah kekerasan atau hidden story. Sebelum masuk kepada video pembelajaran, alangkah baiknya kita kenalan dulu gak sih guys? Nah, kelompok kita yang pertama adalah Alfa Putri Aprianza. Yang kedua, Nisa Akila, aku sendiri. Dan yang ketiga ada Olivia Zahwa. Keempat ada Nurul Atifah, dan yang terakhir adalah Rifki Ifdal. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas apa sih sejarah kekerasan itu? Langsung aja, kita bahas. Jadi, sejarah kekerasan sangat kompleks dan bervariasi tergantung konteksnya, baik secara global maupun lokal. Nah, sejak zaman prasejarah itu, manusia sering menggunakan kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, mempertahankan kekuasaan, atau mengembangkan sumber daya. Seperti perang, penindasan, dan konflik bersenjata telah menjadi bagian internal dari perkembangan sejarah. Dalam perkembangan masyarakat kuno, kekerasan menjadi instrumen kekuasaan politik dan ekonomi loh. Nah, di zaman itu, kekaisaran besar seringkali dibangun atas dasar penaklukan militer dan penindasan terhadap perlawanan. Meskipun ada pencapaian seni, ilmu pengetahuan, dan budaya, namun seringkali dibayangi oleh kehadiran kekerasan sebagai bagian dari integral dan struktur sosial. Nah, karena kita sudah membahas sedikit gambaran tentang kekerasan pada zaman dahulu atau zaman kuno, kayaknya kita langsung masuk aja kekerasan dalam tinjauan historis. Jadi, sejarah kekerasan mencakup rentang waktu yang panjang dari zaman prasejarah hingga era modern dan memberikan pandangan yang kompleks tentang interaksi manusia. Kekerasan dalam bentuk fisik dan psikologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan sejarah manusia, tercermin dalam berbagai konteks budaya, sosial, dan politik. Yang pertama, ada zaman prasejarah. Jadi, pada zaman prasejarah, manusia menggunakan kekerasan untuk merebutkan sumber daya dan mendefinisikan wilayahnya. Pertarungan antara kelompok dan perlombaan sering untuk bertahan hidup menjadi kisah umum. Pada zaman prasejarah, kekerasan menjadi elemen penting dalam dinamika kelompok manusia yang bersaing untuk bertahan hidup. Apa aja sih faktornya? Nah, yang pertama adalah sumber daya alam. Yang sudah dijelaskan dari awal tadi, kekerasan mungkin muncul sebagai respon terhadap keterbatasan sumber daya seperti air, tanah, atau makanan. Yang kedua adalah perang teritorial. Kekerasan dapat terjadi dalam upaya untuk mendefinisikan dan mempertahankan wilayah. Kelompok-kelompok bersejarah mungkin terlibat dalam konflik teritorial memastikan akses ke daerah berburu dan tempat tinggal. Dan selanjutnya adalah pertahanan kelompok. Kelompok-kelompok prasejarah mungkin menggunakan kekerasan sebagai cara untuk melindungi diri dari ancaman eksternal, baik itu dari manusia ataupun hewan buas. Selanjutnya adalah ketidakpastian dan kecemasan. Apa sih? Jadi, lingkungan yang keras dan tidak pasti pada masa prasejarah mungkin telah menciptakan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Dalam kondisi seperti ini, kekerasan bisa menjadi strategi untuk mengurangi ancaman dan ketidakpastian. Dan yang terakhir adalah kompleksitas hubungan sosial. Hubungan antara kelompok prasejarah mungkin melibatkan hierarki yang didasarkan pada kekuatan fisik atau keahlian berburu. Kekerasan mungkin digunakan untuk mempertahankan atau merubah hierarki tersebut. Lanjut, kita masuk ke era kuno. Nah, era kuno ini ditandai oleh kehadiran kekerasan yang menjadi bagian internal dan perkembangan peradaban manusia. Berikut adalah beberapa aspek sejarah kekerasan pada era kuno. Yang pertama adalah perang dan penaklukan militer. Pada era kuno, banyak peradaban tumbuh melalui penaklukan militer. Pada era kuno, banyak peradaban tumbuh melalui militer ini, seperti Mesopotamia, Mesir, Persia, dan Romawi. Itu adalah contoh peradaban yang menggunakan kekerasan untuk memperluas wilayah mereka dan mengamankan kekayaan mereka. Selanjutnya adalah perang agama. Nah, era kuno juga mencakup konflik berbasis agama, seperti yang kita tahu adalah perang salib antara Kristen dan Islam pada abad pertengahan. Nah, yang selanjutnya adalah hukum yang brutal. Sistem hukum pada era kuno seringkali melibatkan hubungan fisik yang brutal, hukuman mati, penyiksaan, dan kekerasan lainnya.
Yang selanjutnya adalah budaya gladiator dan pertempuran binatang. Di Roma kuno, pertunjukan gladiator dan pertempuran binatang menjadi hiburan yang melibatkan kekerasan ekstrim. Arena tersebut mencerminkan kekerasan dalam bentuk hiburan yang diterima dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah perbudakan dan kekerasan terhadap budak. Praktik perbudakan umum pada era kuno dan budak seringkali menjadi korban kekerasan fisik dan psikologi. Nah, yang terakhir adalah penggunaan bela diri dan senjata. Pada masa ini, senjata, keterampilan bela diri sangat penting untuk melindungi diri dan kelompok. Materi yang selanjutnya adalah era penjajahan. Nah, era penjajahan ini mencakup periode di mana kekerasan menjadi salah satu instrumen utama penaklukan, pengadilan, dan eksploitasi. Berikut adalah beberapa aspek sejarah kekerasan pada era penjajahan. Nah, yang pertama adalah penaklukan militer. Negara-negara penjajahan menggunakan kekuatan militer untuk menaklukkan wilayah baru. Nah, yang selanjutnya adalah pembantaian dan penindasan penduduk asli. Proses penjajahan seringkali disertai dengan pembantaian dan penindasan terhadap penduduk asli. Amerika, Afrika, Asia, Australia menyaksikan ekstrimnya kekerasan terhadap populasi pribumi. Nah, selanjutnya adalah perang kolonial. Perang kolonial adalah ciri khas penjajahan. Perang Boer, Perang Vietnam, Perang Kongo, dan konflik kolonial lainnya mencerminkan penggunaan kekerasan dalam upaya mempertahankan atau memperoleh kendali wilayah. Nah, yang selanjutnya adalah eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya. Kekerasan diterapkan dalam eksploitasi ekonomi. Budak-budak di Amerika, buruh paksa di Afrika, dan pekerja migran di koloni Asia menjadi korban eksploitasi yang seringkali serta dengan kekerasan. Selanjutnya ada penindasan dan pemberontakan dan perlawanan. Kolonialisme seringkali memicu pemberontakan dan perlawanan. Penindakan tersebut perlawanan seringkali melibatkan kekerasan massal seperti yang terjadi selama pemberontakan Sepoy di India. Selanjutnya adalah pemisah etnis dan politik. Pemerintah kolonial sering memanfaatkan strategi pecah belah dan kusai. Selanjutnya adalah penghapusan kebudayaan. Kolonialisme seringkali diikuti oleh upaya penghapusan budaya asli. Yang terakhir adalah penggunaan teknologi militer modern. Pada era ini, penjajahan menggunakan teknologi militer modern seperti senjata api dan artileri yang memperburuk dampak kekerasan dalam konflik kolonial. Dan di periode selanjutnya adalah revolusi dan konflik modern awal, terutama pada abad 18 hingga awal abad ke-20 menyaksikan transformasi sosial dan politik yang dipercepat, namun juga melibatkan kekerasan dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa aspek sejarah kekerasan selama revolusi dan konflik modern awal. Yang pertama adalah Revolusi Amerika dan Prancis. Meskipun menjadi pergerakan pembelaan Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis melibatkan kekerasan dalam membentuk pemberontakan. Selanjutnya adalah pertempuran kolonial. Konflik kolonial terus berlanjut seperti Perang Kemerdekaan Latin Amerika dan Perang Kemerdekaan Yunani yang melibatkan kekerasan dan perjuangan melawan kekuasaan kolonial dan kekaisaran. Selanjutnya adalah pemberontakan dan perlawanan rakyat. Pemberontakan rakyat dan perlawanan terhadap penindasan muncul di berbagai negara, seperti pemberontakan Boxer di Tiongkok, Revolusi Meksiko, dan pemberontakan Sepoy di India. Selanjutnya adalah perang saudara, konflik internal, dan perang saudara seperti perang saudara Amerika dan perang saudara Rusia. Selanjutnya adalah imperialisme dan perang dunia, perlombaan imperialisme dan ketegangan antara negara, kekerasan massal dan penggunaan teknologi modern. Nah, mungkin itu sudah sangat menjelaskan apa sih sebenarnya kekerasan atau hidden story itu. Nah, di Indonesia juga banyak nih kajian sejarah kekerasan dalam sejarah Indonesia. Nah, kajian sejarah kekerasan dalam Indonesia mencakup berbagai periode dan konteks yang mencerminkan dinamika sosial dan politik negara ini. Salah satunya babak awal yang mencolok adalah periode penjajahan Belanda yang berlangsung selama berabad-abad. Kekerasan terjadi dalam pembentukan perlawanan rakyat melalui penindasan kolonial seperti pemberontakan Petapaan Banten pada abad ke-18 dan Perang Diponegoro pada awal abad ke-19.
Nah, selama masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada tahun 1966 dan 1998 adalah catatan kekerasan politik yang signifikan, terutama dalam menekankan opsi politik, seperti peristiwa pembantaian Tanjung Priok pada 1984 dan tragedi 1965 yang melibatkan kekerasan anti-komunis yang menghasilkan dampak yang mendalam sejarah Indonesia. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa insiden kekerasan terkait agama juga menyoroti tantangan pluralitas di Indonesia. Serangan teroris termasuk serangkaian serangan bom di Jakarta dan Surabaya menunjukkan bahwa kekerasan berbasis ideologi ekstremi masih menjadi ancaman serius. Selain itu, konflik di Papua dan berbagai daerah lainnya di Indonesia menyatakan keterangan yang belum terselesaikan dan menimbulkan pertanyaan tentang inklusivitas dan keadilan dalam negara ini. Sepertinya sudah sangat cukup penjelasan dari kelompok kami, dan di terakhir ini kami akan memberikan contoh karya sejarah kekerasan dan beberapa seperti The Rape of Nanking oleh Iris Chang yang mengulas kekejaman selama pembantaian Nanking pada Perang Tiongkok-Jepang kedua. Terus juga ada Bury My Heart at Wounded Can, karya D. Brown fokus pada sejarah pengusiran dan penindasan terhadap suku-suku asli Amerika. Yang selanjutnya ada Half the Sky oleh Nicholas D. Kristof dan Shirley Woodon menyoroti kekerasan terhadap perempuan dan berbagai belahan dunia. Yang selanjutnya adalah The Things They Create oleh Tim O'Brien merinci dampak psikologis kekerasan dalam konteks perang Vietnam. Dan kalian bisa baca sendiri di sini banyak karya-karya yang bisa kalian baca tentang kekerasan, sejarah kekerasan atau hidden story. Mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.